Bukan orang Sunda namanya, kalau tidak mengenal si Cepot. Tetapi, apakah generasi muda masih tertarik dengan kisah-kisah epik para dewa dan kesatria, ataukah mereka lebih terpikat pada layar ponsel dan game daring? Padahal, sosok Cepot, sang punakawan jenaka, menyimpan segudang pelajaran hidup yang tak lekang oleh waktu. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam filosofi di balik sosok Cepot, mencari tahu mengapa sebenarnya ia tetap relevan dalam gonjang-ganjing kehidupan, serta menggali nilai-nilai luhur yang dapat kita petik dari karakternya yang unik. Dalam dunia wayang golek yang dipenuhi kesatria-kesatria perkasa dan raja-raja agung, muncul sosok unik yang selalu mencuri perhatian. Cepot, sang penakawan Janaka, dikenal pula dengan nama Astrajingga. Dalam kisah pewayangan Sunda, Cepot hadir sebagai sosok yang unik dan penuh kontradiksi. Ia adalah putri sulung Semar, sang panakawan dewa yang diutus ke dunia manusia untuk mendampingi para kesatria Pandawa. Namun, dalam versi lain menyebutkan bahwa Cepot sebenarnya adalah anak angkat Semar yang diciptakan dari bayangannya sendiri. Sebagai putra sulung Semar, Cepot mengemban tanggung jawab yang tidak ringan. Namun, ia memilih jalan yang berbeda dari para kesatria atau penasihat istana yang kaku. Cepot lebih dekat dengan bahasa rakyat, menggunakan humor sebagai senjata, dan tidak ragu untuk bersikap sembrono. Dalam dunia pewayangan golek, ia menjadi penghubung yang unik antara dunia bangsawan yang penuh formalitas dan kehidupan masyarakat biasa yang sederhana. Gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, penuh sindiran cerdas, dan komentar-komentarnya yang menggelitik selalu dinantikan. Ia mampu mengubah adegan yang tegang menjadi momen yang penuh tawa, tanpa kehilangan esensi dari cerita yang dibawakan. Nama Astrajingga memiliki makna yang mencerminkan karakternya yang unik. Astra berarti wajah, dan jingga berarti merah. Dalam konteks pewayangan, warna merah sering kali dikaitkan dengan sifat-sifat negatif seperti marah, nafsu, atau ketidakstabilan emosi. Oleh karena itu, nama Astrajingga dapat diartikan sebagai wajah merah atau wajah yang melambangkan sifat-sifat negatif manusia. Cepot juga punya wajah yang unik. Ia memiliki wajah yang khas dengan gigi besar yang mencuat ke atas, yang membuatnya terlihat lucu dan menggemaskan. Dalam kisah lain disebutkan wajah merah Cepot juga dapat diartikan sebagai simbol keberanian dan semangat yang membara. Ia adalah sosok yang tidak takut untuk menyuarakan kebenaran, bahkan di hadapan mereka yang berkuasa. Keunikan Cepot terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan antara kenakalan dan kebijaksanaan. Meskipun ia seringkali bertingkah usil dan menciptakan kekacauan, lawakan-lawakannya seringkali mencerminkan situasi yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga mudah diterima oleh semua kalangan. Ia mampu menertawakan kelemahan manusia, mengkritik ketidakadilan, dan menyampaikan pesan-pesan moral dengan cara yang menghibur. Kepiawaian Cepot dalam melontarkan humor didukung oleh kecerdasannya dalam membaca situasi dan memahami karakter tokoh-tokoh lain dalam cerita. Ia mampu memanfaatkan kelemahan lawan bicaranya untuk menciptakan momen-momen lucu yang sekaligus mengandung sindiran pedas. Selain itu, Cepot juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Ia bisa menjadi sosok yang jenaka dan menghibur dalam adegan komedi, tetapi juga bisa menjadi sosok yang bijaksana dan serius dalam adegan yang lebih dramatis. Fleksibilitas ini membuatnya menjadi tokoh yang dinamis dan menarik. Kehadiran Cepot dalam wayang golek adalah bukti bahwa humor dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Ia mengajarkan kita bahwa tawa dapat menjadi jembatan untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan merefleksikan diri. Kesetiaannya yang paling utama adalah kepada ayahnya, Semar. Kemanapun Semar pergi, Cepot selalu setia mendampingi. Ia adalah perwujudan dari bakti seorang anak kepada orang tuanya. Sebuah nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam budaya Sunda. Kesetiaan Cepot juga tercermin dalam kecintaannya terhadap tanah airnya. Ia tidak segan-segan untuk turun tangan membela negaranya dari ancaman musuh. Keberaniannya dalam menghadapi musuh-musuh seperti Buta Hejo dan prajurit Kurawa. Dalam merealisasikan kebenarannya, Cepot tidak bersikap garang dan angkuh. Ia justru mampu menggabungkan keberanian dengan kecerdasan dan humor, sehingga membuatnya menjadi pahlawan yang unik dan dicintai oleh rakyat. Ia mengajarkan kita bahwa seseorang dapat menjadi pahlawan tanpa harus kehilangan jati dirinya.
dan bahwa nilai-nilai luhur seperti kesetiaan dan keberanian dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Dalang, sebagai penguasa panggung wayang golek, sering kali memanfaatkan kepiawaian Cepot dalam melontarkan humor untuk menyampaikan kritik sosial dan nasihat, melalui sindiran-sindiran halus yang disajikan dalam bentuk komedi. Humor Cepot bukan sekedar hiburan semata, melainkan juga sarana untuk menyentil pemikir dan menyampaikan pesan moral. Ia mampu membuat penonton tertawa, namun sekaligus merenungkan makna dari setiap lelucon yang dilontarkannya. Kepiawaian Dalang dalam memanfaatkan Cepot sebagai penyampai pesan terlihat dari kemampuannya untuk menyesuaikan humor dengan konteks cerita dan situasi yang sedang berlangsung. Candaan Cepot tidak pernah lepas dari relevansi dengan kehidupan nyata, sehingga pesan-pesan yang disampaikannya selalu terasa dekat dan mengena bagi penonton. Dalam dunia pewayangan, Cepot bersama ayah dan saudara-saudaranya, Gareng dan Dawalat, tergabung dalam kelompok Panakawan. Panakawan adalah sosok-sosok yang setia mendampingi para kesatria, khususnya Pandawa, dalam setiap perjalanan dan perjuangan mereka. Mereka bukan sekedar pelayan, melainkan juga penasihat yang bijaksana, sahabat yang setia, dan penghibur yang ulung. Kehadiran Panakawan termasuk Cepot dalam pertunjukan wayang golek memiliki peran yang sangat penting. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara dunia dewa dan dunia manusia, antara istana dan rakyat jelata. Mereka mampu menyampaikan nasihat-nasihat penting dengan cara yang mudah dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun. Panakawan juga adalah representasi dari rakyat jelata. Mereka adalah gambaran dari orang-orang biasa yang memiliki kebijaksanaan dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Mereka mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan tidak hanya dimiliki oleh para bangsawan atau cendekiawan, tetapi juga oleh orang-orang sederhana yang memiliki hati nurani yang bersih. Cepot, meskipun sering terlihat berkelakar, memiliki peran penting sebagai penasihat yang bijaksana, terutama bagi para kesatria seperti Arjuna dan Madukara. Ia tidak hanya menyampaikan nasihat secara langsung, tetapi juga melalui sindiran-sindiran cerdas yang mengajak para kesatria untuk merenungkan tindakan mereka. Bedog atau golok yang sering dibawanya bukan cuma simbol kekuatan dalam pertempurannya, tetapi juga simbol ketegasan dalam menyampaikan nasihat dan membela kebenaran. Mata lebar dan sorot tajamnya mencerminkan kecerdikan dan kewaspadaannya dalam menghadapi setiap situasi. Bibir menyeringai dan seringkali mencemooh menunjukkan keberaniannya dalam mengkritik ketidakadilan, bahkan di hadapan penguasa yang zalim. Dalam dunia wayang golek yang penuh intrik dan konflik, Cepot hadir sebagai sosok yang unik dan tak tergantikan. Ia sering berperan sebagai penasihat tak resmi bagi para kesatria Pandawa, memberikan nasihat-nasihat yang bijaksana namun tetap santai dan mudah dipahami. Cepot tidak menggunakan bahasa halus seperti para brahmana atau resi, melainkan bahasa rakyat yang lugas dan langsung ke sasaran. Kepiawaian Cepot dalam menyampaikan nasihat terlihat dari kemampuannya untuk menjadi penengah dalam konflik. Ia mampu meredakan ketegangan dan menyampaikan kebenaran dengan cara yang halus, sehingga tidak memicu kemarahan. Ia adalah sosok yang cerdas dan bijaksana, mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan memberikan solusi yang adil dan bijak. Meskipun seringkali mengandalkan kecerdikan daripada kekuatan, namun Cepot juga mampu menjadi petarung yang hebat. Ia tidak takut untuk turun ke medan perang dan membela kebenaran. Dalam pertempuran, ia seringkali menggunakan taktik-taktik yang tidak terduga dan cerdik, sehingga mampu mengalahkan lawan-lawannya yang lebih kuat. Dari sosok Cepot, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di antaranya 1. Kesederhanaan dan kebijaksanaan. Cepot mengajarkan bahwa kebijaksanaan itu tidak terbatas pada status sosial atau pendidikan formal. Seseorang dengan latar belakang sederhana pun dapat memiliki pemikiran yang cerdas dan bijaksana. 2. Kekuatan, kejujuran, dan humor. Cepot menggunakan humor sebagai alat untuk menyampaikan kritik sosial dan kebenaran dengan cara yang lebih mudah diterima. Ini menunjukkan bahwa kejujuran dan humor dapat menjadi cara efektif untuk menyampaikan pesan penting tanpa harus konfrontatif. Apalagi di zaman sekarang, yang rasanya kesentil dikit langsung naik pitam, kesenggol dikit langsung jedar-jeder kayak petasan. Padahal mah santai saja. 3. Keseimbangan hidup.
Cepot menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam hidup. Ia bisa serius dan juga bisa tegas ketika diperlukan, tetapi juga bisa santai dan humoris. Keseimbangan ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. 4. Kritik sosial yang konstruktif. Cepot seringkali mengkritik ketidakadilan dan masalah sosial dengan cara yang cerdas dan menghibur. Ini mengajarkan kita untuk tidak takut menyuarakan kebenaran. 5. Kearifan lokal. Cepot adalah representasi dari kearifan lokal masyarakat Sunda. Ia mengajarkan kita untuk menghargai dan melestarikan budaya serta nilai-nilai tradisional yang kaya akan makna. Yang terakhir, fleksibilitas dan adaptabilitas. Cepot mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan peran. Ia bisa menjadi teman, penasihat, atau bahkan kritikus. Ini mengajarkan kita untuk menjadi fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan.